Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan membahas materi mengenai teori behavioristik pengkondisian klasik. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Sakif Insani Fitri, dan rekan saya, Firanda Silvita Mama. Berikut penyajian materi yang akan kelompok kami sajikan. 1. Pengertian pengkondisian klasik. 2. Penerapan pengkondisian klasik dalam kelas. 3. Proses terjadinya pengkondisian klasik. 4. Terapi perilaku pengkondisian klasik. 5. Prinsip teori pengkondisian klasik. Masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian. Pengertian pengkondisian klasik adalah teori yang menjelaskan mengenai respon dari dua hasil stimulus atau lebih yang muncul hampir pada waktu yang bersamaan. Menurut Pavlov, pengkondisian dapat dihasilkan dari hubungan timbal balik dua proses utama di dalam otak, yaitu inhibisi dan eksibisi. Teori ini didapat dari hasil percobaannya melakukan pembiasaan kepada anjing, yang kemudian disimpulkan bahwa rangsangan alami akan menghasilkan respon alami. Berikut contoh gambar perlakuan pembiasaan terhadap anjing. Gambar pertama memperlihatkan anjing mengeluarkan air liur ketika ia melihat makanan. Gambar kedua, anjing tidak mengeluarkan air liur apabila ia hanya diberi rangsangan berupa bunyi lonceng. Kemudian yang ketiga, dilakukan percobaan berulang kali dengan memberikan makan kepada anjing setelah dibunyikan lonceng. Kemudian yang keempat, memperlihatkan anjing yang mengeluarkan air liurnya ketika ia mendengar bunyi lonceng. Untuk lebih jelasnya lagi akan dijelaskan oleh Sakif pada proses terjadinya pengkondisian klasik. Selanjutnya, penerapan teori pengkondisian klasik di dalam kelas. Dengan adanya proses pengkondisian klasik ini, manusia dan hewan dapat mempelajari memberikan respon secara otomatis kepada stimulus. Berbagai respon dapat dipelajari sehingga terkadang terlihat otomatis dalam berbagai situasi. Dalam praktek pendidikan, pula terdapat kondisi-kondisi yang dapat memanggil tanggapan, seperti dibunyikan bel, yaitu sebagai tanda dimulai atau telah berakhirnya suatu kegiatan pembelajaran. Kemudian mengacungkan tangan ketika hendak menjawab atau ingin menanyakan suatu pertanyaan yang diterangkan oleh guru. Dalam prinsip pelaksanaan yang di dalam kelas terdapat beberapa prinsip Skinner yang dapat diberlakukan. 1. Membagikan hasil belajar siswa, sehingga apabila ada yang salah diberi arahan, apabila benar diberi apresiasi atau penguat. Kedua, proses pembelajaran dalam kelas harus memiliki irama. 3. Terdapat modul yang digunakan untuk membantu tercapainya skema pembelajaran. 4. Dalam prosesnya tidak diberlakukan adanya hukuman. 5. Lebih dipentingkan aktivitas sendiri. 6. Adanya penjadwalan untuk memberikan hadiah sebagai bentuk apresiasi. 7. Pembentukan shaping. Proses terjadinya pengkondisian klasik. Menurut Davidot, ada 4 elemen yang terlibat dalam teori pengkondisian klasik. Yang pertama, unconditional stimulus, artinya rangsangan tak bersyarat. Yang kedua, conditioned stimulus, yang artinya rangsangan terkondisikan. Yang ketiga, unconditioned respon atau respon tak bersyarat. Dan conditioned respon, respon bersyarat. Terapi perilaku pengkondisian klasik. Yang pertama, desensitisasi sistematis. Desensitisasi sistematis dipakai sebagai metode mengatasi fobia secara efisien, seperti ketakutan saat berpidato, ketakutan ketinggian, dan lain-lain. Yang kedua, pengkondisian aversif. Pengkondisian aversif digunakan untuk mengajarkan orang mengetahui sikap tertentu semacam merokok, makan kelewatan, serta minum alkohol. Prinsip-prinsip teori pengkondisian klasik. Yang pertama ada akuisi. Dalam pengkondisian klasik ini merupakan pembelajaran dini dari ikatan antara rangsangan dan respon. Pembelajaran ini meliputi suatu rangsangan netral yang diasosiasikan dengan rangsangan tak bersyarat.
dan kemudian jadi rangsangan yang dikondisikan yang menghasilkan respon bersyarat. Dua perihal penting dalam proses akuisisi adalah waktu dan kemungkinan. Yang kedua adalah generalisasi dan diskriminasi. Generalisasi dalam proses pengkondisian klasik ialah kecenderungan suatu rangsangan baru yang mirip dengan rangsangan yang kondisi asli, menghasilkan respon yang sama dengan respon yang dikondisikan. Untuk diskriminasi dalam pengkondisian klasik merupakan suatu proses belajar untuk merespon beberapa rangsangan tertentu serta tidak merespon yang lain. Yang ketiga, pelenyapan dan pemulihan secara spontan. Pemulihan spontan adalah proses pengkondisian klasik saat respon yang dikondisikan kembali dapat muncul setelah ada jeda waktu beberapa saat tanpa dilakukan pengkondisian lebih lanjut. Untuk mempermudah ketiga prinsip tersebut, saya akan memberikan contohnya masing-masing. Yang pertama ada akuisisi. Contohnya seorang anak pelajar yang takut pergi ke dokter gigi. Dengan mengasosiasikan kunjungan tersebut dengan respon emosional yang tidak dipelajari terhadap rasa sakit ketika mengalami pembersihan karang gigi. Yang kedua, generalisasi. Contohnya, anak tersebut takut terhadap semua ruang dokter gigi dan tempat-tempat yang mirip, termasuk ruang dokter umum dan orang dewasa di dalamnya yang memakai pakaian medis berwarna putih yang memiliki bau-bau dan bunyi-bunyian tertentu. Yang ketiga, diskriminasi. Anak tersebut pergi ke ruang dokter yang merupakan dokter ibunya dan belajar bahwa tidak ada asosiasi ruang tersebut dengan rasa sakit dari pengalaman tersebut. Yang keempat, ada pelenyapan. Anak tersebut dari waktu ke waktu pergi ke dokter gigi beberapa kali dan tidak memiliki pengalaman menyakitkan, sehingga rasa takut anak tersebut terhadap ruang dokter gigi hilang. Setidaknya untuk sementara sampai anak tersebut mengalami pengalaman menyakitkan lagi ketika karang giginya diberi perawatan. Nah, cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.